Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu guru berharap hari ini kamu semangat belajar tematik ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Anak-anak, kita masih ada pada subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Baiklah anak-anak, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita akan belajar dari pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Jangan lupa menyiapkan alat tulis kamu, pensil, penghapusmu, buku PS, dan buku paketmu. Serta duduklah dengan baik. Aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkan bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan benar. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 27 sampai halaman 46. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada buku paket kamu halaman 27. Amati perubahan-perubahan yang ada pada gambar tersebut. Pada pembelajaran yang kemarin, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Pada gambar ini adalah merupakan benda hidup. Benda hidup dapat bertumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Anak-anak, perhatikan ketiga gambar tersebut. Mulai dari gambar kucing, pohon pisang, dan gambar anak. Kucing mengalami perubahan mulai dari bayi kucing menjadi anak kucing dan menjadi kucing dewasa. Ya, semakin hari kucing semakin besar dan pastinya tinggi badannya, berat badannya pun bertambah. Demikian juga dengan satu pohon pisang ini. Ya, mulai dari tunas yang belum ada daun, lama-lama tunasnya mengeluarkan daun dan bertambah tinggi, dan kemudian pisangnya bertambah tinggi, bertambah banyak daunnya, bahkan menghasilkan buah ya. Pisang juga adalah benda hidup. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang anak. Anak mulai dari bayi menjadi besar, ya, menjadi anak-anak seperti kamu, dan bahkan juga bisa menjadi seorang yang dewasa nantinya. Nah, anak-anak mengalami perubahan bentuk tubuhnya, tingginya, berat badannya, ya, bisa berubah. Bayi, ya, bisa berat badannya bertambah berat ketika sudah menjadi anak-anak. Bahkan lebih berat badannya lagi ketika sudah menjadi orang dewasa. Manusia adalah benda hidup. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat bertumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Anak-anak perhatikan, salah satu ciri benda tak hidup adalah tidak bertumbuh menjadi besar. Ya, tidak berubah bentuk. Nah, perhatikan gambar yang dipegang oleh Siti dan Dayu. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Gambar yang kedua, pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Benar ya? Perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Perhatikan kalimat sebelum gambar Siti dan Lani. Ya. Kamu membuat kalimat berdasarkan gambar Siti dan Lani. Apa yang mereka pegang? Mereka sedang memegang bunga. Berarti kalimatnya bisa seperti ini ya. Bunga yang dipegang oleh Siti lebih panjang
atau lebih tinggi dari bunga yang dipegang oleh Lani. Selanjutnya, kamu mengerjakan gambar selanjutnya sampai pada halaman 29 dan lakukan di buku paket kamu ya. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan garis start. Berdirilah tepat di garis start. Berjalanlah sampai hitungan 8. Melangkahlah selebar yang kamu bisa. Beri tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, anak-anak, kamu bisa melakukan gerakan ini bersama dengan anggota keluargamu. Dan pastinya panjang langkah kamu dengan adik kamu sudah pasti berbeda. Ada yang langkahnya panjang, ada yang langkahnya pendek. Cobalah melakukan hal yang sama dengan berlari. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Mengapa ia dapat melakukan hal tersebut? Nah, perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Di sini ada lagu Topi Saya Bundar. Ya, perhatikan ada tanda pendek, ya. Dan ada tanda panjang. Tanda pendek bisa dinyanyikan dengan bunyi pendek atau nada pendek. Sedangkan yang panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Kamu bisa mengganti bunyi pendek menjadi kata ta dan tanda panjang menjadi ta. Jadi penyebutannya panjang. Misalnya seperti ini. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Kamu bisa melakukan atau menyanyikan seperti itu. Dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu yang lain? Ya, kamu bisa menyanyikan lagu lain dengan menentukan tanda pendek dan tanda panjang. Coba sebutkan judul lagunya, ceritakan kepada temanmu. Nah, ketika kamu sudah menemukan lagu yang bisa dinyanyikan dengan tanda panjang dan tanda pendek, tuliskan di sini judul lagunya apa. Ya, perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar. Gambar burung, gambar ibu dan seorang anak, dan gambar pohon pisang. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Anak-anak, ya, perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang pada kata yang sudah kamu ketahui. Apakah di teks yang tadi ada kata-kata yang kamu belum ketahui? Perhatikan ya, kata-kata baru. Berkembang biak. Apakah kamu sudah mengetahui atau belum mengetahui? Jika sudah mengetahui, maka centanglah kolom sudah mengetahui. Kalau belum mengetahui, maka centanglah kolom belum mengetahui.
Selanjutnya, kata-kata baru adalah keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Kalau sudah kamu mengetahuinya, maka centanglah kolomnya. Kalau belum, centanglah kolom belum mengetahui. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Berkembang biak artinya, ada yang tahu apa arti berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan selanjutnya. Ya, bertambah banyak. Contoh misalnya pohon pisang. Tadinya pohon pisang ada 1. Nah, dia berkembang biak atau bertambah banyak melalui tunasnya. Nah, tunasnya tumbuh keluar, ada beberapa tunas. Nah, itu namanya berkembang biak atau bertambah banyak. Selanjutnya, keturunan. Apa arti dari keturunan? Keturunan sama artinya dengan anak atau cucunya atau generasi orang tua, ya. Kamu adalah keturunan dari papa dan mama kamu. Artinya bahwa kamu adalah anak dari mama dan papa kamu. Itu artinya keturunan. Memperbanyak. Memperbanyak artinya menjadikan lebih banyak. Ya. Menjadikan lebih banyak. Dan yang terakhir, kelestarian. Kelestarian itu artinya keadaan yang tidak berubah atau seperti semula. Ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi keadaannya tidak berubah-berubah. Itu artinya kelestarian. Anak-anak, buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Mendeskripsikan artinya memaparkan atau menjelaskan gambar berikut. Gambar ketiga, gambar di bawahnya. Ada gambar burung, ada gambar seorang anak dan ibu, ada gambar pohon pisang. Ya. Misalnya, ya. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dan burung juga bertelur bisa 1 telur sehari. Setelah telur menetas, maka terjadi adalah burung kecil atau anak burung. Burung kecil dikasih makan dan lama-lama menjadi burung besar atau burung dewasa. Ya, anak burung bisa bertumbuh menjadi besar. Demikian dengan anak dan pohon pisang. Kamu bisa mendeskripsikannya sendiri. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 40-an tambah 7 satuan. 40-an atau 4 menempati tempat puluhan. 7 menempati tempat satuan. Jadi jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47. 47 dapat ditulis menjadi dalam nama bilangan yaitu 47. Demikian dengan gambar di bawahnya. Ya. Perhatikan buku paket kamu halaman 37. Coba berlatih menyelesaikan soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan.
Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Jadi anak-anak, itu adalah lambang bilangan 66. Nah, 66 ditulis dalam nama bilangan, yaitu 66. Sekarang kamu mewarnai puluhannya. Puluhannya ada 60. Kamu mewarnai kotaknya sebanyak 60. Dan satuannya sebanyak 6. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. Nah, di bawahnya perhatikan titik-titiknya. 6 menempati puluhan, 6 menempati satuan. Demikian dengan buku paket kamu halaman 38 dan 39. Kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu ya. Sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar ini. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kenapa dia benda tak hidup? Karena itu adalah gambar. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnai gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Gambar kepala banteng, kamu mewarnainya sesuai dengan gambarnya. Ya. Dan kamu sambungkan garis putus-putusnya. Kemudian, di buku paket kamu halaman 41, tuliskan bunyi sila keempat pada tempat yang sudah tersedia. Masih ingat ya bunyi sila keempat? Ibu guru percaya kamu masih hafal dan masih ingat bunyi sila keempat. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Istilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Di sini ada 4 kata: berkembang biak, membutuhkan makanan, bergerak, dan tumbuh besar. Kamu mengisi titik-titik pada buku paket kamu halaman 44 dan 41 dan 42 dengan menggunakan kata yang ada pada buku paket kamu halaman 41. Misalnya, aku adalah kuda. Disebut benda hidup karena titik-titik. Jawabannya adalah karena kuda karena bergerak, ya. Selanjutnya burung, kucing, dan ulat. Kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu ya. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Ada boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut. Nah, ada di buku paket kamu halaman 43. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nanti lembar halaman 43 kamu bisa gunting. Atau kalau kamu tidak mau menggunting bukunya, kamu fotokopi terlebih dahulu. Yang digunting adalah yang difotokopi. Boleh. Ya. Kamu gunting sesuai dengan polanya. Ya, yang warna biru adalah dadu bilangan satuan dan yang warna kuning adalah dadu bilangan puluhan. Dan kamu bisa rekatkan menggunakan lem. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Lalu siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Lemparkan kedua dadu secara bersamaan. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Nah, ini kamu bisa lakukan bersama dengan adik, bersama dengan kakak, mama atau papa di rumah ya.
Ini namanya bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ya, dilakukan pada buku paket halaman 45 dan halaman 46. Kamu bisa isi sendiri dengan cara yang tadi melemparkan dadu. Nah, anak-anak, ibu guru berharap kamu tetap semangat belajar, ulangi terus. Ketika kamu belum mengerti, kamu boleh bertanya. Kamu boleh bertanya kepada mama, kepada papa yang ada di rumah yang lebih dekat dulu. Nanti kalau tidak bisa juga kamu bisa bertanya kepada bu guru ya. Dan ibu ingatkan kembali, jangan hanya sekali kamu menonton video ini, tetap diulangi. Ulangi terus supaya kamu lebih mengerti. Buku paketnya jangan lupa juga untuk dipelajari. Baiklah anak-anak, selamat belajar, selamat juga mempersiapkan diri, mengerjakan tugas-tugas, soal-soal latihan, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat.